Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu bijaksanalah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, hubunganmu dengan seseorang aku lihat ada yang tidak stabil karena mungkin salah satu di antara kalian atau dia lebih peduli dengan hal lainnya atau pasangan dia yang lain dibandingkan kamu. Sehingga kalian sering bertengkar, sering berselisih di hubungan ini. Terus itu juga kalian selalu merasa seperti tidak dihargai, rasa cintamu tidak berbalas, seperti tidak dihormati. Kalian selalu bertengkar ya, bahkan setiap kali kalian bertengkar tidak mau saling mendengarkan satu sama lain alasan atau penjelasan satu sama lain. Terus itu juga setiap kali mencoba untuk mencari solusi dari masalah kalian, kalian justru malah tidak mau mendengarkan atau ya tidak juga mendapatkan solusi gitu ya. Bahkan secara terang-terangan akhirnya memusuhi satu sama lain. Bisa jadi salah satu di antara kalian atau kalian memang selama ini kalian berdua ya sama ini sama-sama orangnya itu tulus dan murah hati ya. Dan akhirnya siapapun yang di sini yang selalu berbaik hati dan tulus, aku lihat banyak orang-orang yang ingin bertemu gitu ya, orang-orang yang ingin datang bahkan akan mendukung ya dengan sikap baikmu itu. Banyak teman-teman baru ya. Oke, kalau aku lihat di sini entah ini kamu atau dia sempat ada yang membuka komunikasi atau sempat ngomong ya. Mungkin dia yang sempat ngomong sama kamu untuk bisa berdiskusi ya mengenai hal-hal penting di hubungan kalian atau masalah-masalah yang sempat terjadi di antara kamu dengan dia. Dia pengen mengatasi masalah atau tantangan di hubungan kalian, dia pengen jujur dan pengen terbuka. Intinya dia pengen mengatasi lah masalah yang sempat timbul di antara kalian. Dia pengen berdamai sama kamu, dia pengen mendapatkan pengertian satu sama lain seperti itu ya. Meskipun dia tahu bahwa bakalan akan ada argumen nih ya, argumen yang memanas di antara kalian, tapi dia aku lihat sempat mencoba menghubungi kamu. Karena di sini memang ada keinginan dari dia memperkuat hubungan ya dari waktu ke waktu dengan kamu. Tapi sayangnya di sini kamu itu sudah kayak sudah punya ketetapan, kayak udah punya inspirasi ya bagi kamu untuk menyingkirkan orang-orang atau sikap-sikap orang-orang yang toksik di dalam kehidupan romansamu atau di dalam kehidupanmu. Sehingga walaupun dia sempat membuka komunikasi dengan kamu, ingin menyelesaikan masalah dengan kamu, tapi kamu entah abaikan kah atau kamu nggak respon kah, entah kamu menolak dia atau gimana. Pokoknya intinya di sini aku lihat kamu lebih memilih untuk menyembuhkan dirimu sendiri aja deh setelah dikecewakan, setelah pisah dengan dia kayak gitu ya. Jadi dia sempat abis putus dengan kamu atau berpisah dengan kamu, terus itu dia datang lagi tapi nggak kamu respon atau nggak kamu nggak welcome terhadap dia, sehingga ya gagal gitu ya dia dalam mau memperbaiki hubungan dengan kamu justru malah sudah punya ketetapan keinginan untuk memulihkan dirimu dan fokus dengan masa depanmu, kehidupanmu. Karena kalau aku lihat di sini
mungkin kamu sudah paham lah ya tentang si dia ini. Dia ini kan orangnya pendiam, terus juga orangnya nggak yakinan. Kemungkinan ketika kamu datang pun, ya kamu sudah tahu dengan jelas bahwa nih orang juga datang juga mungkin nggak yakin kalau dia bisa memperjuangkan hubungan ini atau memperbaiki hubungan ini. Makanya kamu udah capek lah gitu ya. Udah paham juga dengan gelagat dan tingkah lakunya dia, sifatnya dia, kelakuannya dia. Jadi karena kamu tahu bahwa dia ini orangnya pendiam, orang yang nggak yakinan, terus juga orangnya canggungan gitu ya. Jadi daripada buat kamu sakit kepala ya, mending udah deh fokus aja dengan hidupmu sendiri seperti itu. Terus juga orangnya kan gini, kalau misalkan kamu memberikan kebutuhan atau kebaikan yang memang dia inginkan, baru dia akan merespon dengan baik kamu, atau dia akan secara terbuka, dia akan terbuka secara bertahap dengan kamu. Jadi harus kamu dulu yang memberi sesuatu yang dia butuhkan gitu. Jadi nggak kayak udah sih tulus aja memberi, itu enggak gitu ya, harus kamu dulu yang effort gitu. Nah, jadi di sini aku lihat kamu sudah sudah paham lah ya, dia ini orang yang tidak dewasa secara emosional, ya kan? Terus itu orang yang gampang banget meledak-ledak emosinya, orang yang sering sekali merasa tidak aman, orang yang banyak bingungnya, ya pokoknya di sini kamu udah paham banget lah dengan sikapnya dia itu, gitu. Terus itu juga, apa ya? Kalau aku lihat selama kamu menjalani hubungan dengan dia, justru hubungan ini penuh dengan kesedihan. Hubungannya banyak yang tertunda, atau janji-janji, atau lamaran, atau keinginan itu ditunda-tunda-tunda, sehingga membuat kamu merasa frustasi dalam menjalin percintaan dengan dia. Seperti itu. Akhirnya ya udah, endingnya putus juga gitu, atau berakhir juga hubungannya gitu. Ditambah lagi Ten of Cup reverse, berarti memang ada konflik antara cinta dan keluarga. Bisa jadi kamu dengan dia ini tidak direstui oleh keluarga, ya. Mungkin di awal-awal ya dia kelihatannya kayak waduh mau memperjuangkan kamu, tapi ketika udah dijalani, ketemulah penolakan atau ketidakrestuan dari keluarga, mundur, ngilang dia, nggak percaya diri lagi untuk memperjuangkan kamu, sehingga membuat kamu kesal, sehingga membuat kamu terheran-heran, bingung gitu ya, marah gitu. Dia ciut gitu ketika tahu bahwa hambatan dia adalah ketidakrestuan dari keluarga. Entah ini dari keluargamu atau keluarga dia gitu. Tapi yang pasti ini ada ketidakrestuan dari keluarga. Akhirnya aku lihat di sini seiring berjalannya waktu ya, sekarang ya, atau sampai ke depan ya, mungkin sekarang lah ya, sekarang kamu tuh dengan dia sudah menetapkan batasan, atau sudah saling fokus dengan diri masing-masing, atau kayak apa sih, menarik diri lah ya, menarik diri. Jadi benar-benar kayak menentukan batasan. Karena mungkin situasinya membuat pihak kamu atau pihak dia atau kedua belah pihak merasa tidak nyaman gitu. Ya gimana mau nyaman ya, dia nggak memperjuangkan kamu, tahu-tahu ngilang atau tahu-tahu ciut gitu kan. Terus itu dia juga malu kan, nggak bisa memperjuangkan kamu, sehingga ada rasa tidak nyaman. Makanya di sini kalian saling membatasi diri gitu. Terus itu aku lihat di sini, ditambah lagi juga ternyata, atau bisa jadi kalau misalkan bukan dari anggota keluarga yang tidak restu pada kalian, ternyata bisa jadi karena ada pelamar lain, atau ada orang lain, ada pihak ketiga, ada yang suka sama dia atau yang suka sama kamu, dan mencoba menciptakan perselisihan atau kesalahpahaman di antara kalian berdua ya. Jadi memang karena ada faktor eksternal juga yang membuat hubungan kalian tuh akhirnya menarik diri, berpisah ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi.
Oke, kemudian ini ada family. Apa nih? Apakah salah satu di antara kalian yang ada yang sudah menikah, sudah punya pasangan, atau memang kalian berdua sudah punya pasangan sah? Ada yang sudah punya family, sudah punya keluarga, ya. Kalau memang belum punya keluarga, berarti ini mungkin ada hambatannya dengan keluarga, ya. Atau bisa jadi anak, ya, karena di sini ada pregnancy. Ada yang mungkin lagi hamil atau pasangannya lagi hamil, atau kalau nggak lagi berpasangan ya mungkin duda dengan anak, ya. Jadi kamu itu berdiri dengan seseorang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah gitu. Nah, terus aku lihat mungkin memang selama ini dia selalu menghindari kamu, selalu mengabaikan kamu, ya, selalu mendorong kamu untuk menjauh gitu. Ya, bahkan mungkin sempat ada yang diblokir, ya, atau saling memblokir gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi sosok orang tua gitu, atau kalian hubungannya berurusan dengan sosok orang tua, yaitu tadi nggak direstui oleh keluarga atau orang tuanya. Oke, kemudian ada keintiman. Kalau aku lihat sih sebenarnya dia masih sangat percaya diri banget bahwa dia itu masih punya apa ya, gairah ya secara seksual dengan kamu. Makanya walaupun kalian sudah berpisah, tetap nih energinya selalu kebaca terus ya, karena kalian itu selalu ada apa sih, ikatan gitu ya secara seksual. Jadi masih sering walaupun udah berpisah tuh sering kepikiran, sering apa ya, rindu lah yang berhubungan dengan seksualitas tuh itu keinget terus gitu ya kalau aku lihat di sini. Hanya saja aku lihat memang sudah karena sering berkonflik ya, karena kalian juga kan ada konflik satu sama lain kan ya. Nah, itu ya yang ngebuat kalian sekarang itu kayak panas dingin. Maksudnya tuh kadang memanas, kadang mendingin, kadangan ya udahlah, tapi kadangan marah, kadangan ikhlas. Nah, seperti itulah ya. Hubungannya jadi kayak kadang iya, kadang enggak, kayak gitu. Pengen memperjuangkan, tapi kadang nanti dulu lah gitu loh, ya. Nah, dia ngelihat juga mungkin sikap kamu seperti itu. Kadang lagi baik-baik saja, tapi kadang kan kelihatan kamu kayak lagi benci atau marah sama dia seperti itu. Ya, jadi ada suatu keputusan yang nampaknya itu masih bingung atau masih nggak tahu harus bagaimana dalam mengambil sikap atau dalam mengambil keputusan gitu, karena ya pas dilihat situasinya atau konflik yang terjadi di antara kalian ini menyebabkan panas dan dingin, kadang lagi memanas, kadang lagi dingin kayak gitu. Jadi gambling nih, mau ngambil keputusan apa, mau maju atau enggak. Ya giliran mau maju mungkin kamu ngeliat dia ngeliat kamu lagi kayak benci banget gitu sama dia, atau lagi marah-marahnya, lagi apa, mengungkit masa lalu mungkin kayak gitu ya, entah itu di media sosial atau ya dia melihat dari sikap kamu gitu. Nah, kadang kan kalau dia lagi yaudah deh nunggu aja gitu, giliran lagi nunggu mungkin lagi nunggu ya kamunya mungkin udah dingin gitu, tapi mungkin dianya jadinya takut. Nah itulah ya, atau mungkin lagi apa ya, kayak aduh nggak tahu harus berbuat apa gitu, malu atau gimana gitu ya, karena di sini ada apology ya. Jadi apologize ya, jadi dia ingin mendapatkan pengampunan atau maaf dari kamu, dia ingin mendapatkan maaf kembali dari kamu seperti itu. Cuman nggak tahu nih, lagi gambling nih, takut sama kamu. Kadang kamu lagi adem, kadang kamu lagi panas gitu, ya. Terus aku lihat di sini nampaknya si dia ini kenapa mau minta maaf ya, karena dia sudah mendapatkan pencerahan, sudah mendapatkan pemahaman, dan dia sudah mendapatkan fakta. Kenapa sih sampai ini semua terjadi? Jadi apa salahnya? Asal mula masalahnya itu ada di mana? Kenapa bisa seperti ini? Nah itu ya, aku lihat di sini akhirnya dia tahu
kenapa hubungan ini jadinya seperti ini, kenapa kamu marah, kadang dia lihat kamu dingin, kadang kamu panas, seperti itu ya. Jadi aku lihat dia sudah mendapatkan pencerahan atau pemahaman dari situasi kalian berdua. Ditambah lagi, dia merasa bahwa kamu sepertinya sudah tidak menghargai dia lagi. Dia merasa bahwa kamu sudah tidak peduli lagi sama dia. Sehingga ini tadi ya, dia konflik batin kalau aku lihat. Mau gimana nih ngambil keputusan kalau kamu aja udah nggak cuek banget, udah dingin banget, udah kadangan, tapi di satu sisi kamu juga lagi membara-membaranya, lagi emosi banget gitu. Ya, jadi kayak udah nggak ada lagi gitu, dia ngelihat kamu itu ada kasih sayangnya untuk dia gitu, kayak mau welcome sama dia tuh kayak udah nggak dia lihat lagi gitu ya. Ada unfinished business, ada urusan yang memang belum selesai di antara kalian, entah ini dalam hal apa. Menurut dia kalian masih memiliki hal-hal yang harus diselesaikan dan didiskusikan. Bisa jadi mungkin masih ada hutang piutang yang belum lunas. Bisa jadi ada janji yang belum terrealisasi. Bisa jadi ya ada suatu kesalahpahaman yang belum diluruskan ya. Tapi yang pasti di sini menurut dia ada sesuatu yang perlu didiskusikan atau diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi itu masih ngeganjel gitu di hati dia dan di pikiran dia. Kalau belum tuntas, belum selesai tuh kayak masih apa ya, membuat dia ngerasa was-was, masih ngerasa belum tenang gitu ya berpisah dengan kamu. Gitu, belum bisa legowo dia. Karena ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Terus juga aku lihat di sini dia sering keingetan kamu terus, kepikiran kamu terus, dia kangen dengan canda tawa bersamamu ya. Kamu mungkin orangnya pintar ngejokes atau pintar mencairkan suasana ya. Jadi dia kangen dengan momen-momen saat kamu lagi ngelucu atau lagi apa ya, lagi ngejokes gitulah ya. Dia kangen itu masa-masa itu. Dia pengen banget mengulang itu ya, tapi nggak bisa. Jadi cuman bisanya ya udah flashback aja, inget-inget lagi. Oke, kalau aku lihat di sini dia masih merasa bahwa dia dan kamu itu tidak bisa dipisahkan. Ya, walaupun secara fisik mungkin kalian berpisah, tapi secara batin atau koneksi menurut dia tidak bisa dipisahkan. Bahkan pikiran pun kayak sulit gitu untuk bisa melupakan gitu ya. Jadi menurut dia cinta kita selalu ada meski jarak memisahkan, kata dia gitu. Jadi walaupun secara fisik kalian berjarak, berjauhan, rasa cinta yang kalian miliki itu nggak akan pudar gitu ya. Kamu masih keingetan dia, dia masih keingetan kamu, masih kadang pengen tahu kabar, masih pengen stalking, diem-diem kayak gitu ya. Cuman di sini ada time, berarti dia merasa khawatir kalau dia itu sudah terlambat untuk mengambil suatu tindakan saat ini. Ya, karena mungkin kemarin terlalu lama gitu mikirnya, terlalu lama untuk memberanikan diri mengambil suatu keputusan atau tindakan terhadap kamu. Gitu ya. Jadi dia ngerasa sekarang tuh kayak aduh, takut saat ini tuh sudah terlambat untuk mengambil tindakan. Jangan-jangan kamu memang sudah move on, takutnya kamu memang sudah bahagia, kalau dia icuk-icuk datang kamu udah bahagia, kamu udah move on, dia datang justru malah nanti memperkeruh suasana, justru malah nanti menimbulkan masalah baru ya, atau malah memancing emosimu. Nah, seperti itu ya. Oke. Ada soul tie, berarti di sini dia selalu merasa terhubung denganmu. Jadi walaupun saat ini kalian sudah berpisah, dia selalu merasa ada koneksi di antara kalian. Dia selalu keingetan kamu terus, dia selalu kayak apa sih, kayak tahulah apa yang saat ini kamu rasakan, apa yang kamu lakukan gitu. Bahkan dia masih sering stalkingin kamu, masih sering pengen tahu kabar kamu, keadaan kamu, kayak gitu. Ya, I always connect to you, kata dia. Ya, dia masih selalu merasa terhubung atau terkoneksi dengan kamu.
Gitu deh. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. 3, 30, 29, 1, 10, 23, 16, 28, 24, 18, 4, 15, 9, 7, 27, 19, 20, 25, 12, 6, 17, 11, 13, dan 21. Bulannya bisa bulan lahirnya kamu, bulan lahirnya dia, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Februari, November, Maret, Desember, Oktober, April, Januari, Juli, dan Mei. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio kambing, sio ayam, sio anjing, sio tikus, sio kerbau, sio kuda, sio naga, dan sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. A L E G M C Z F P O X K V J T W I S R H D B U. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.